Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu serial animasi paling gelap yang pernah dibuat, Courage the Cowardly Dog. Serial satu ini cukup terkenal karena genre-nya yang juga mengangkat horor. Dan bukan sembarang horor, keseraman yang ditampilkan sangatlah absurd dan menimbulkan banyak asumsi yang tidak terduga sekaligus mengerikan. Oke, ini dia 10 teori Courage the Cowardly Dog. Bersiaplah. Berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita lebih mengenal serial satu ini lebih dulu. Courage the Cowardly Dog adalah sebuah serial animasi yang pertama kali disiarkan pada tahun 99. Serial animasi ini menceritakan tentang seekor anjing berwarna merah muda yang hidup bersama sepasang suami istri tua bernama Muriel dan Eustace. Muriel adalah sosok istri yang sangat care pada Courage, sedangkan Eustace lebih sering mengeluh. Dalam beberapa sumber, Courage diadopsi oleh Muriel karena pemilik Courage yang asli telah meninggal. Jika kalian pernah menonton serial ini, setidaknya satu episode pasti bisa menyadari bahwa tempat tinggal Courage bersama Muriel dan Eustace ini sangatlah aneh. Rumah mereka berada di tengah padang rumput kering yang sangat jelas terlihat jauh dari mana-mana. Dalam serial ini, tempat tersebut bernama Nowhere, atau secara harfiah artinya tidak di mana-mana atau antah berantah. Nah, terdapat salah satu fans yang berhasil menemukan suatu tempat yang mirip dengan tempat tinggal Courage bersama Muriel dan Eustace. What? Bukan hanya tempatnya, tapi rumahnya juga sama. Coba kalian perhatikan gambar ini. Terlihat sama persis bukan? Yang membuat teori ini sangat mengerikan adalah ternyata itu bukan sembarang rumah. Rumah yang ditemukan di New Mexico itu ternyata memang dihuni oleh sepasang suami istri yang memiliki seekor anjing. Namun, dikabarkan bahwa sepasang suami istri itu telah menghilang dan di rumah itu hanya ditemukan anjingnya saja. Hingga saat ini, masih belum diketahui kemana sepasang suami istri itu menghilang. Kira-kira kalian mau ada pembahasan lebih dalam tentang kisah nyata dari serial ini? Kalau diceritain, gelap dan serem banget sih. Eustace dan Muriel punya anak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sepasang suami istri Eustace dan Muriel hidup sendirian di tengah padang rumput itu. Kalau tidak ada Courage, mungkin hidup mereka akan sangat sepi. Sebuah teori mengatakan bahwa sebenarnya Eustace dan Muriel dulunya pernah memiliki anak, namun mereka kehilangan anaknya alias telah meninggal. Teori ini terdengar sangat masuk akal mengingat bahwa Eustace dan Muriel hidup di padang rumput di usia yang setua itu. Tidak mungkin selama perjalanan hidup mereka tidak dikaruniai anak sama sekali. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara anaknya meninggal, namun sebagian orang percaya bahwa anak mereka meninggal karena diserang serigala yang memang habitatnya ada di padang rumput. Untuk mengatasi kesedihannya ini, Muriel lantas mengadopsi seekor anjing supaya bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Ini juga dilakukan dalam rangka merelakan kepergian anak mereka. Namun sayangnya, Eustace sama sekali tidak bisa move on dari tragedi yang menimpa anaknya. Oleh sebab itulah, dalam serial ini, Eustace masih belum menerima Courage yang secara tidak langsung menjadi pengganti anaknya itu. Makanya sikap Eustace ke Courage itu agak kasar gitu ya. Jika teori ini memang benar, Courage bukan hanya menjadi tayangan yang seram dan absurd, tapi juga menyedihkan. Kiamat. Sudah tidak mengherankan jika show Courage the Cowardly Dog diselimuti banyak misteri dan teori. Dari sekian banyak teori yang beragam, terdapat salah satu yang cukup menarik perhatian. Teori ini mengatakan bahwa show Courage the Cowardly Dog ini bersetting di masa depan di mana peperangan dan kelaparan telah menjadi suatu hal yang lumrah. Ini bisa kita lihat dari visual yang mereka tampilkan dalam series ini terlihat sangat tidak wajar, bahkan seperti mimpi buruk saat demam. Berangkat dari sini, banyak orang yang juga berpendapat bahwa series ini mungkin bersetting saat kiamat akan tiba. Boneka. Bagi kalian para pecinta series ini, pasti tidak asing dengan episode terakhir season 1 yang berjudul The Great Fusilli, atau secara harfiah artinya Fusilli yang hebat. Episode ini bukan hanya menakutkan, tapi memberi tanda tanya besar di benak para penontonnya. Secara garis besar, episode ini menceritakan tentang The Great Fusilli, seekor aligator yang nampak terlihat seperti sutradara. Dia datang ke Nowhere, ke rumah Muriel dan Eustace. Fusilli menjanjikan mereka berdua menjadi seorang bintang yang terkenal dan masyhur. Namun ternyata itu hanya sebuah trik belaka di mana pada akhirnya Muriel dan Eustace diubah menjadi boneka. Dan ini tuh bonekanya yang digerakin pakai benang gitu loh guys, jadi kayak serem juga gitu.
Courage yang mengetahui hal ini berusaha untuk menyelamatkan dua majikannya itu. Pada akhirnya, Courage berhasil membuat sihir Fusili menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dan Fusili si aligator berbahaya itu juga turut menjadi boneka. Lalu di ending episode, kita melihat ini. Ya, season 1 diakhiri dengan Courage yang memainkan jasad majikannya supaya tetap terlihat hidup. What? Perlu kalian ketahui bahwa saat Fusili terkena sihirnya sendiri, ia belum sempat melepas kutukan atau sihir yang ada dalam diri Eustace dan Muriel sehingga mereka berdua tetap menjadi boneka. Siapa yang bisa melepaskan sihir itu selain Fusili kalau si Fusilinya aja malah jadi boneka? Nah, fan teoris mengatakan bahwa season 2 dan seterusnya sebenarnya hanya menampilkan Eustace dan Muriel yang dimainkan oleh Courage karena sihir dalam diri mereka berdua tidak hilang sama sekali alias mereka berdua masih menjadi boneka. Aduh, serem juga ya. Kekerasan. Well, sangat mudah untuk mengenali setiap karakter yang ada dalam serial ini. Selain karena jumlahnya yang memang sedikit, setiap karakter juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Courage yang selalu khawatir, Muriel yang penyayang, dan Eustace yang abusive. Sadar gak sih kalau Eustace itu sebenarnya adalah sosok ayah dan suami yang sangat temperamen. Dia bisa meledak kapan saja karena hal yang sangat sepele. Berangkat dari sini, fan teoris memiliki sebuah teori yang mengatakan bahwa sebenarnya series ini merepresentasikan adegan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Eustace yang sering berlaku kasar pada istrinya Muriel, dan Courage yang seringkali bertindak seperti anak mereka. Fan teoris percaya bahwa series ini menyelipkan suatu pesan tentang seorang ayah yang abusive, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berusaha untuk dicegah oleh anaknya yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Courage. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa Courage selalu bertindak seperti anak atau anjing yang penakut karena ternyata ia mendapat beragam kekerasan dari majikannya sendiri. Perantara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak hal aneh terjadi di universe Courage the Cowardly Dog ini, khususnya di Nowhere. Villain yang mereka hadapi lebih seperti makhluk-makhluk supernatural yang dilengkapi dengan beragam kekuatan dan keunikan yang tidak biasa. Ini membuat fan teoris memiliki banyak praduga dan asumsi di mana sebenarnya Nowhere ini. Salah satu teori yang cukup terkenal mengatakan bahwa sebenarnya Nowhere ini adalah sebuah tempat yang menjadi jembatan antara dunia manusia dengan dunia gaib atau supernatural. Inilah sebabnya mengapa banyak sekali makhluk tak diundang alias makhluk aneh yang menyerang keluarga mereka. Lalu, mengapa mereka bisa ada di tempat seperti itu? Well, sebenarnya masih banyak perdebatan di antara teoris, namun yang pasti, adanya keluarga Eustace dan Muriel dipercaya telah menahan makhluk supernatural masuk ke dalam dunia manusia. Apakah kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Purgatory. Teori ini berhubungan dengan teori sebelumnya yang mempertanyakan di mana Nowhere sebenarnya berada. Ketika semua orang belum bisa memastikan tempatnya di mana, sebagian fan teoris mengatakan bahwa Nowhere adalah Purgatory, tempat di mana arwah-arwah penasaran berada. Purgatory mungkin bisa dikatakan sebagai tempat yang sepi dan Courage terjebak di sana. Ini menjelaskan mengapa di universe ini para makhluk supernatural selalu datang tepat di pintu depan karakter utamanya. Selain terjebak di Purgatory, Courage juga harus menghadapi beragam makhluk aneh setiap harinya. Beberapa orang percaya bahwa ini terjadi supaya Courage bisa menjadi anjing yang memang bisa melindungi majikannya dari segala macam bahaya. Ya, terkadang berhasil dan kadang juga gagal. Nowhere akan terreset atau berubah setelah Courage menyelesaikan misinya. Tempat tersebut berubah sesuai dengan monster atau makhluk apa yang akan dilawan oleh Courage, dan yang memilukan adalah mungkin ini akan terjadi selamanya karena Courage telah terjebak di sana. Skema jahat. Dalam sebuah analisis yang paling elaborate membahas tentang series ini, satu fan teoris datang dengan membawa teori yang mengatakan bahwa para villain yang ada dalam series ini bukan hanya untuk menambah bumbu drama, tapi juga memiliki tujuan yang lebih jahat. Fans ini yang telah menonton semua episode dari seriesnya memerhatikan betapa beragamnya villain yang harus dihadapi oleh Courage. Beberapa di antaranya bahkan meminta tolong Courage yang padahal pertolongan itu adalah bagian dari rencana jahat mereka. Ternyata hal ini dilakukan karena para villain ini sedang mencoba untuk melepaskan sesuatu di dalam tubuh anjing kecil berwarna merah muda itu. Universe Nowhere dipenuhi dengan beragam makhluk yang menjadi jahat atau evil karena dorongan dari masyarakatnya, dan sejak mereka tahu bahwa Courage telah ditelantarkan sejak kecil, dia memiliki potensi untuk menjadi lebih jahat dibandingkan yang lain. Para villains itu melihat diri mereka dalam diri Courage, dan alhasil mereka tertarik pada diri Courage dan berusaha untuk merubah Courage menjadi entitas yang lebih berbahaya. Guru perfeksionis.
Dalam episode Perfect, Courage dipaksa untuk menghadapi beragam tes yang diawasi oleh seorang guru yang kejam dan suka ngejudge. Setiap Courage melakukan kesalahan, guru ini selalu membuat insecure dengan menjelaskan beragam kegagalan yang telah dilakukan oleh Courage. Sekali lagi, kritikannya selalu membuat Courage down dan membuat patah semangat. Meskipun dalam episode ini dia terasa sangat mendominasi, namun banyak orang yang menganggap bahwa guru tersebut tidaklah nyata. Bahkan fan teoris mengatakan bahwa ia adalah refleksi dari keraguan dan keinginan untuk menjadi sempurna yang ada dalam diri Courage. Terkadang ia menyadari bahwa dirinya sempurna seperti guru itu, terkadang ia juga memarahi diri sendiri karena bersikap terlalu penakut. Tidak ada yang bisa memastikan kebenaran dari teori ini, namun gagasan bahwa guru ini selalu ada di kepala Courage sepanjang waktu merupakan sebuah teori yang keren dan masuk akal. Sebelum masuk ke teori yang pertama, pastikan kamu untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Semuanya hanya ada di kepala Courage. Sepanjang hidupnya, Courage tidak hidup dengan siapapun kecuali dua orang tua di suatu tempat antah berantah. Mengingat bahwa Courage adalah anjing yang tidak terbiasa dengan orang lain atau situasi baru yang di luar dugaannya, tidak heran jika para penggemar mengira bahwa semua monster yang ada dalam series ini hanya bagian dari imajinasi Courage saja. Mungkin karena dia kesepian sehingga menciptakan beragam monster dalam kepalanya. Ini adalah alasan mengapa dia selalu ketakutan setiap hari. Dia bisa memperburuk keadaan ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja. Bagaimanapun, Courage adalah anjing kecil yang telah melalui banyak hal dan tidak memiliki banyak pengalaman lainnya. Oke guys, itu dia 10 teori yang ada dalam serial Courage Cowardly Dog. Sebenarnya ada sebuah teori mendalam tentang keberadaan Nowhere dan keluarga Eustace ini, dan ini berhubungan dengan makhluk mitologi yang ada di Amerika Selatan. Komen setuju jika kalian setuju untuk membahas teori ini lebih dalam. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.